السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Yang kami hormati Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Oku, yang kami hormati Bapak-Bapak Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor atau yang mewakili, Pak Kabakesra, Bapak Camat, Bapak pejabat baik dari pemerintah daerah maupun dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Oku, ibu-ibu, ibu sekda dan ibu-ibu yang lain yang kami hormati, hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia. Puji dan syukur mari senantiasa kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan rahmatnya kepada kita semua. Salawat serta salam kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan sehingga 13 Ramadan telah kita selesaikan. Saat ini kita sudah memasuki 14 Ramadan 1444 Hijriah. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih dapat berjumpa kembali bersama-sama salat Isya, tarawih dan witir di tempat yang mulia ini. Kita masih berjumpa dalam gelombang dan frekuensi yang sama. Jadi masih gelombang, frekuensinya sama, cuma waktunya berbeda. Alhamdulillah di hari yang sejuk pada malam hari ini luar biasa. Yang sudah ada kopi silahkan santap, snacknya dan kopinya dinikmati. Semoga semuanya ini adalah berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi kawan-kawan kita bagaimana Pak? Ya lebih cepat lebih baik begitu. Dunia dan berita. Bapak dan Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia, sebagaimana kita maklumi bersama bahwa tujuan dari ibadah puasa itu adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan takwa dalam pengertian malam pertama kemarin yang tunduk dan takut sama bini tua. Bukan. Bapak dan Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia, mengapa sih Allah memberikan kepada kita untuk menjadi orang-orang yang bertakwa? Orang-orang yang bertakwa, yang tunduk patuh kepada perintah Allah dan meninggalkan semua yang dilarang Allah. Orang yang bertakwa akan selalu mendapatkan keberuntungan. Orang yang bertakwa akan selalu mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa dia akan selamat di dunia wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Allah akan melindungi orang yang bertakwa dari depan, dari belakang, dari samping kanan, samping kiri. Dalam tidurnya pun dia akan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak contoh orang-orang yang bertakwa yang selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengenal cerita Nabi Yunus alaihi salam, seorang yang bertakwa ketika menyeru kaumnya, masih tidak ada yang mau mengikuti agama Allah Subhanahu wa taala, maka beliau memutuskan hijrah. Saat itu masih muda dari kepala Kuala Lubuk Raja ini, masih muda lagi. Beliau memutuskan hijrah sehingga naiklah sebuah kapal. Begitu kapal mulai dijalankan, di tengah perjalanan, di tengah lautan, kapal oleng karena tiupan angin kencang, badai kencang, angin kuat menerpa sehingga kapal bergoyang. Tidak biasanya orang bertahun-tahun melakukan penyeberangan, tidak biasanya goyang seperti ini.
Pasti ini ada orang yang membawa sial. Yuk kita bawa undi, siapa sih yang membawa sial ini? Sudah diundi, tiba-tiba diundi, yang bawa sial ini dianggap bawa sial ini Nabi Yunus. Tak mungkin, ini orang baik, orang soleh. Walaupun banyak orang jahat, ini orang baik. Yuk kita undi sekali lagi, masih juga ke Nabi Yunus. Diundi sekali lagi, masih juga. Nah berarti ini yang buat sial. Ayo sama-sama kita lemparkan. Dilemparkanlah dari kapal. Bapak dan Ibu hadirin dan hadirat sekalian, dari kapal dilemparkan Nabi Yunus ke dalam tengah lautan yang luas. Apa yang terjadi? Ternyata mulut seekor ikan paus telah menganga. Ternyata ini digerakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah gerakkan, memerintahkan ikan nun atau ikan paus untuk menyelamatkan Nabi Yunus dari kejahatan laut. Inilah Allah menyelamatkan hambanya dari bencana, dari musibah. Dan Allah Maha tahu akan segala keadaan hambanya. Sehingga ditelanlah Nabi Yunus ke dalam perut ikan paus, ikan nun. Bapak dan Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia, manusia yang sehat, manusia yang lengkap ketika masuk di perut ikan nun atau ikan paus itu, apa yang akan terjadi? Nabi Yunus selalu hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, begitu banyak kesalahan, begitu banyak kehilapan yang aku lakukan, ampuni aku ya Allah. Zikir Nabi Yunus di dalam perut ikan nun atau ikan paus itu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nabi Yunus berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga entah berapa hari di dalam perut ikan paus itu, beliau hanya berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya berzikir dan berserah diri kepada Allah. Apa yang dimakan oleh Nabi Yunus alaihissalam di dalam perut ikan nun itu adalah malaikat Jibril datang meneteskan madu kepada lidah Nabi Yunus alaihissalam, sehingga badan Nabi Yunus segar. Dan beberapa hari kemudian ternyata perut ikan paus panas karena zikir Nabi Yunus yang tidak berhenti. Dimuntahkanlah Nabi Yunus alaihissalam keluar, terdampar di tepi pantai. Beberapa hari di dalam perut ikan nun, ikan paus itu dalam keadaan lemas. Allah memerintahkan, Allah menjadikan, menumbuhkan sebuah labu. Ada sebuah labu yang tumbuh kemudian besar langsung berbuah. Dan inilah yang dimakan oleh Nabi Yunus alaihi salam. Kemudian Allah memerintahkan lebah bersarang sehingga mengeluarkan madu, dan madu itulah yang diminum oleh Nabi Yunus alaihi salam sehingga beliau sehat kembali dan segar kembali. Dan ditemukan oleh teman-teman saudara-saudara satu kampungnya, sehingga semua menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menunjukkan kebesarannya dan Allah menyelamatkan orang yang bertakwa kepadanya. Hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia, tidak hanya sampai di situ. Ada kisah seorang pemuda yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seorang yang pemuda bertakwa, namanya Sabit ibnu Zuta. Beliau seorang pemuda yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika beliau berjalan di tepi sungai di kota Kufah di negeri Irak. Beliau berjalan dalam keadaan lapar. Tiba beliau melihat sebuah apel. Ada sebuah apel yang hanyut di air sungai. Karena dekat, beliau ambil apel itu. Beliau ambil apel itu, kemudian tanpa berpikir lagi dibersihkan, kemudian krek, langsung digigit satu gigitan. Begitu satu gigitan Bapak dan Ibu, baru dia ingat, ya Allah, yang saya makan ini apel siapa? Apel punya siapa yang saya makan ini, ya Allah? Jangan-jangan gara-gara saya makan apel satu gigitan ini menghambat saya untuk nanti masuk surga.
Wah, ini bujang. Bujang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Susah nyarinya. Kalau ada di Batu Rajo cak itu mbeklah cepatlah jadi mantu. Akhirnya karena penasaran dan khawatir karena apel segigitan itu akan membuat dirinya terhambat masuk surga, Sabit berpikir menyusuri sungai. Di mana batang apel yang ada di pinggir sungai? Jauh juga berjalan. Sampailah dia di sebuah batang apel di pinggir sungai. Beliau bertanya kepada orang yang dekat situ, "Wahai Bapak, saya izin bertanya, siapakah yang punya batang apel ini?" "Oh, beliau rumahnya di tengah kampung sana. Sekarang rumahnya sedang ramai. Beliau sedang melakukan sayembara untuk mencari calon menantu." Berjalan masuk kampung, sampailah di tempat sebuah rumah yang besar dan ramai. Ramai di situ rata-rata bujang galuh. Bujang. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." "Saudara-saudaraku, Bapak, saya izin ingin bertemu dengan pemilik rumah." "Oh, silakan, beliau lagi di dalam." Masuk. Dipertemukanlah dengan yang punya rumah. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." "Silakan Ananda, silakan." "Izin Bapak, saya datang ke sini sengaja untuk menemui Bapak." "Ya, silakan, kebenaran. Kami juga sedang punya hajat. Saya ini sedang melakukan sayembara untuk menikahkan anak gadisku dengan jejaka yang terbaik. Karena kau telah datang, anakku, ayo sama-sama ikut sayembara ini." "Bukan itu Bapak. Saya datang ke sini hanya untuk meminta redho kepada Bapak." "Redho tentang apa?" "Tadi saya berjalan-jalan di pinggir sungai. Perut saya lapar. Tiba-tiba saya lihat ada sebuah apel yang hanyut di sungai. Karena saya lapar, maka saya ambil apel itu, dapat. Begitu dapat saya bersihkan. Kemudian karena saya lapar, langsung saya gigit. Krek. Satu gigit, satu kunyahan, langsung ditelan. Setelah ditelan masuk perut Bapak, baru saya terpikir, ya Allah, ini apel siapa? Kok saya tidak minta izin dulu dengan yang punya apel ini? Saya khawatir Bapak, jangan-jangan apel satu kunyahan sekali itu akan menghambat saya masuk surga nanti. Jadi Bapak, saya datang ke sini untuk mohon redho, mohon restunya. Apel yang sekunyah itu aku minta ridhonya Pak. Saya mohon restunya. Minta sukonyo kalau bahasa Palembang. Minta sukonyo Pak. Apel yang sudah ku gigit tadi itu minta ridhonya supaya jangan menghambat. Kalau saya meninggal nanti menghambat untuk masuk surga." Allahu Akbar. Dikira Bapak ini anak emas. Ini anak emas. Caknya bakal inilah. "Wahai anakku, sebenarnya sebelum kau minta ikhlas, tentu saya sudah ikhlas. Karena tanpa kau datang ke sini juga sebenarnya, tanpa kau ambil, apel itu akan jadi busuk, hanyut di sungai. Itu sudah rezeki kau, nak.